Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Yuliastuti, ingin mengajak teman-teman semuanya untuk belajar aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari penyederhanaan serta pemecahan masalah menggunakan simbol yang menjadi pengganti konstanta atau variabel. Kali ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, operasi dalam bentuk aljabar. Kedua, pemfaktoran dalam bentuk aljabar. Dan yang ketiga, pemecahan dalam bentuk aljabar. Langsung saja kita simak. Let's go! Operasi hitung dalam bentuk aljabar dibagi menjadi 4. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan, 2 perkalian, 3 pembagian, dan 4 pemangkatan. Penjumlahan dan pengurangan terdiri menjadi 3 sifat. Yang pertama, sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Sifat komutatif bentuknya A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana sifat komutatif ini antara bilangan apabila dijumlahkan atau dikurangkan, walaupun merubah posisinya, hasilnya akan tetap sama. Contoh, misalkan 10x ditambah 20x, maka hasilnya 30x. Apabila kita rubah posisinya jadi 20x ditambah 10x, maka hasilnya akan tetap 30. Jadi ini adalah sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif, bentuknya A ditambah suku B ditambah C sama dengan suku A ditambah B ditambah C, di mana sifat asosiatif ini apabila bilangan dijumlahkan atau dikurangkan, walaupun merubah kelompok sukunya, hasilnya akan tetap sama. Misalkan 5x ditambah 6x ditambah 2x. Kita kerjakan dulu yang di dalamnya. Berarti 5x ditambah 6x ditambah 2x menjadi 8x. Maka hasilnya 13x. Apabila kita rubah, misalkan sukunya jadi 5x ditambah 6x, kemudian ditambah 2x. Kita kerjakan dulu yang di dalamnya, berarti 5x ditambah 6x, maka 11x, kemudian ditambah 2x, hasilnya 13x. Hasilnya sama, berarti ini sifat asosiatif. Kemudian sifat yang ketiga, distributif. Sifat distributif ini adalah sifat perkalian. Bentuknya A dikali B ditambah C. Sifat ini cara mengerjakannya itu dikalikan satu-satu menjadi A dikali B menjadi AB ditambah A dikali C menjadi AC. Misalkan 2 dikali 2x ditambah 3. Cara mengerjakannya kita kalikan satu-satu. 2 dikali 2x menjadi 4x, kemudian ditambah 2 dikali 3 menjadi 6. Ini cara sifat distributif. Kemudian operasi yang kedua ada perkalian. Perkalian menjadi 2 macam, perkalian antara satu suku dan 2 suku, dan perkalian antara 2 suku dan 2 suku. Perkalian antara satu suku dan 2 suku bentuknya A dikali B ditambah C, yang mana A ini menunjukkan satu suku dan ini B ditambah C menunjukkan 2 suku. Contoh, misalkan 2 dikali x ditambah 5. Kita selesaikan dengan perkalian satu-satu. 2 dikali x menjadi 2x, kemudian 2 dikali 5 menjadi 10. Ini perkalian
antara satu suku dan dua suku. Kalian antara dua suku dan dua suku, bentuknya suku A ditambah B dikali C ditambah D, yang mana ini dua suku dikalikan dengan dua suku. Contoh, misalkan X ditambah 5 dikali X ditambah 3. Cara mengerjakannya seperti yang di atasnya, tinggal kita kalikan. X dikali X menjadi X kuadrat, ditambah kemudian ini X dikali 3 jadi 3X, ditambah lagi tinggal yang ini, berarti 5X dikali X jadi 5X, kemudian 5 ini dikalikan 3 jadi 15. Dan kita selesaikan, ini X kuadrat tetap, dan ini variabelnya sama, kita dapat dijumlahkan ya, berarti menjadi 8X, kemudian sisanya tambah 15. Ini hasilnya. Kemudian operasi yang ketiga ada pembagian. Pembagian ini seperti biasa, bentuknya AX dibagi B. Kita langsung contoh, misalkan 15X dibagi 3. Cara penyelesaiannya sama ya, seperti pecahan, kita langsung bisa diselesaikan, berarti 15 dibagi 3 menjadi 5, kemudian variabelnya X. Operasi yang keempat ada pemangkatan. Pemangkatan ini bentuknya A pangkat N dikali A kali A kali A dan seterusnya. Dan seterusnya ini tergantung jumlah N faktornya. Contoh, 2X pangkat 3. Berarti kan 2X nya ada 3, kita kalikan 3 kali, kemudian kita dapat diselesaikan 2X dikali 2X 4X kuadrat, kemudian dikalikan 2X menjadi 8X pangkat 3. Pemfaktoran dalam bentuk aljabar dibagi menjadi 3. 1. Pemfaktoran dengan sifat distributif. 2. Selisih 2 kuadrat. 3. Pemfaktoran bentuk kuadrat. Yang pertama, pemfaktoran dengan sifat distributif. Itu sama yang kayak tadi, ada operasi hitung dalam bentuk aljabar. Langsung contoh saja. Misalkan 5AB ditambah 10B. Cara pemfaktorannya, kita lihat dulu variabel yang sama, berarti B. Berarti B ini bisa dikeluarkan. Selanjutnya ada dua angka ini, 5 dan 10. Kita pilih bilangan mana yang bisa dibagikan kedua angka ini, berarti angka 5. Misalkan 5 dibagi 5 berarti hasilnya 1, dan ini dibagi 10 dibagi 5 menjadi 2, berarti angka 5 ini bisa dibagikan di kedua bilangan ini, berarti kita tuliskan di sini 5. Selanjutnya tinggal tersisa 1, di sini ada variabel A ya, berarti A, jadinya A, ini tersisa 2, berarti kita masukkan hanya ini A ditambah 2. Ini cara pemfaktoran dengan sifat distributif. Selanjutnya 2 selisih 2 kuadrat, berarti bentuknya A kuadrat min B kuadrat. Misalkan ada A ditambah B dikali A dikurangi B. Kita selesaikan dulu seperti tadi. A dikali A kuadrat, A dikalikan min B menjadi negatif AB, kemudian B dikali A menjadi plus BA, dan terakhir B dikalikan min B menjadi min B kuadrat.
kita selesaikan. A kuadrat min AB ditambah BA. Ini AB dan BA itu variabel yang sama, berarti habis, tinggal min B kuadrat. Jadi ini pemfaktorannya adalah A ditambah B dikalikan A min B. Misalkan ada P kuadrat dikurangi 4, kemudian kita ubah ke bentuk ini menjadi P kuadrat min ini 4 ini dibikin pemangkatan, berarti 2 pangkat 2, 2 nya kali 2 menjadi 4, berarti 2 kuadrat. Nah, setelah ini sama seperti yang A kuadrat min B kuadrat, tinggal kita ganti A ini menjadi B, B ini menjadi 2, berarti persamaannya pemfaktorannya berarti P ditambah 2, kemudian ini P dikurangi 2, ini pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Selanjutnya pemfaktoran bentuk kuadrat, itu ada 2 bentuknya. Yang pertama AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang mana A ini bernilai 1, dan macam yang kedua ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang mana A ini tidak sama dengan 1. Nah, yang ini misalkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, A nya 1, berarti cara pemfaktorannya kita lihat ini X kuadrat, berarti hasil kali dari X kali X, berarti X nya kita tuliskan di sini, kemudian ditambah, dan kita lihat tersisa 5X dan 6, bilangan 5 dan 6. Kita pilih 2 bilangan yang mana berapa ditambah berapa yang hasilnya 5 dan berapa kali berapa yang hasilnya 6. Kita pilih angka 3 dan 2. Kita coba ya, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian 3 dikalikan 2 sama dengan 6, jadi 3 dan 2 kita masukkan, 3 dan 2. Ini pemfaktoran dari persamaan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kemudian bentuk yang terakhir ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang mana A ini tidak bernilai 1. Ya, misal A nya diisi angka 2, 3, 4 dan seterusnya. Contohnya 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3. Caranya kita tuliskan 2X kuadratnya, kemudian yang 7X ini kita jadikan suku, mana 7X ini berapa ditambah berapa yang hasilnya 7X, berarti kita uraikan menjadi X ditambah 6X ditambah 3. Kemudian kita ubah pengelompokannya menjadi X kuadrat ditambah X ditambah 6X ditambah 3. Selanjutnya kita difaktorkan seperti yang cara yang pertama. Kita lihat variabelnya yang sama adalah X, berarti X dapat dikeluarkan. Kita keluarkan X, berarti 2X ditambah 1. Ini kita lihat angkanya bisa kita keluarkan, berarti kita keluarkan 3 menjadi 2X ditambah 1. Setelah kita lihat ini sama ya, 2X ditambah 1 dan ini 2X tambah 1, dan kita keluarkan, saya tulis di sini ya, berarti 2X ditambah 1
tinggal ini X ditambah 3, kita tuliskan X ditambah 3. Jadi ini pefaktoran dari persamaan 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Dalam bentuk aljabar ada penjumlahan dan pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Ini masih sama seperti pembahasan sebelumnya pada operasi hitung bentuk aljabar. Cuma ini dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan ini, cara mengerjakannya, kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya. Pecahan seperti ini ya. Satu, penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung ke contoh saja. Masih sama seperti yang tadi. Contoh 2 per X ditambah 3 per X. Kita lihat dahulu penyebutnya apakah sudah sama. X dengan X berarti sama, kita tuliskan X. Selanjutnya kita dapat menjumlahkan pembilangnya, 2 ditambah 3 jadi 5 per X. Contoh lain, misalkan 3 per X ditambah 4 per Y, masih sama, menyamakan penyebutnya dahulu, berarti X dengan Y kita samakan menjadi XY. Dan selanjutnya kita menyelesaikan pembilangnya, dibagi X menjadi Y, kemudian kita kalikan 3, berarti 3Y. Selanjutnya XY dibagikan Y menjadi X, dan X dikalikan 4 jadi 4X, dan ini hasilnya 3Y ditambah 4X per XY. Selanjutnya pecahan dalam bentuk perkalian. Perkalian seperti biasa, langsung contohnya 2 per P dikali 5 per P. Dikalikan seperti biasa, berarti 2X kali 5 dibagi P kali P. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10 per P dikali P menjadi P kuadrat. Selanjutnya pembagian. Pembagian ini misalkan kita contoh 15 per X dibagi 5 per X. Caranya 15 per X kita jadikan perkalian. Kalau jadikan perkalian, pecahan ini kita balik menjadi X per 5. Jadi akan mudah menyelesaikannya, tinggal dikalikan, berarti 5 dikali X per X dikali 5 jadi 15X per 5X. 15X per 5X dapat diselesaikan ya, berarti hasilnya 3. Selanjutnya ada pemangkatan. Pemangkatan masih sama seperti pada operasi hitung dalam bentuk aljabar. Kita langsung contoh, misalkan 1 per A pangkat 2. Seperti tadi, berarti 1 per A nya dikalikan 2 kali. Nah, tinggal kita kalikan biasa, 1 dikali 1 per A dikalikan A, jadi 1 per A kuadrat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Demikian beberapa materi yang tadi, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video sampai selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.